Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdiri akan memulai kita pada kesempatan pagi hari. Bahwasanya pertolongan kita datang dari Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya selama-lamanya. Turunlah atas sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat kembali di bidang pujian. Pada kesempatan pagi hari ini akan dilakukan Bapak Ibu Biskupan dan rekan-rekannya kesempatan mengenai pimpinan pujian. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Pagi ini akan mulai bagian ini. Kita akan angkat pujian Satu Menyembahmu, Rohmu bekerja. Manusia
membawa kelegaan saat kami keluar dari tempat ini, karena kami tahu Engkau memulihkan kami semuanya. Kami siap Tuhan memuji-Nya karena namanya, dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan pujikan Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, karena kita tahu hanya Dialah satu-satunya Tuhan kami. Saya undang bagi berdiri. Di Mazmur 62 ayat 2-3 dikatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, karena kita tahu hanya Dialah gunung batu kita, Dia kota benteng kita. Dalam menghadapi kehidupan ini, biar kita boleh mengambil lagu ini, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita pujikan lagu ini. Hanya
pagi ini kita akan memperingati kesengsaraan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Dia yang sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kita akan pujikan karya terbesar secara untuk berdiri sama-sama. Kasih yang terindah
hanya Engkau yang kami kagumi. Hanya Engkau yang akan kami puja dan puji ya Tuhan. Karena begitu berharganya dan berartinya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang sudah menembus kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak ketebusan Tuhan. Menjadi anak-anak Allah. Pewaris kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Bila setiap puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau akan mengurapi hamba-Mu, urapilah setiap kami, sehingga firman yang kami dengarkan boleh menguatkan kami, menolong kami untuk menjadi penuntun di dalam kehidupan kami hari hari. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu saudara yang terkasih. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Shalom, Tuhan berkati kita semua pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama baca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Timotius. Surat 1 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13 hingga yang ke-6. Ayat yang ke-14 hingga yang ke-16. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 hingga yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dan dunia diangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu sudah terkasih, tema pada pagi hari ini adalah jemaat Allah yang hidup. Ketika kita menyaksikan apa yang dimaksud dengan jemaat Allah yang hidup, bukan jemaatnya, tetapi kita cenderung melihat Allah yang hidup. Ya, jadi kita adalah jemaat dari kepunyaan Allah yang hidup. Mengapa kalau kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu dan Kisah Rasul pasal 20 ayat yang 28 dikatakan bahwa kita semua sudah dibeli, ya, dengan darah anaknya sendiri. Bahkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan bahwa kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu saudara yang kasih, kita tahu bahwa kita semua yang ada di sini, kita semua sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar dengan kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika kita menjadi satu jemaat Allah yang hidup, Allah yang sudah memberikan kita penebusan, dan pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Apa yang menjadi satu kerinduan daripada Allah dalam kehidupan kita? Ada 3 hal Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-15 tadi dikatakan bahwa jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dasar kebenaran. Ada satu kata-kata dikatakan kita ini adalah menjadi orang yang harus hidup sebagai keluarga Allah. Itu poin pertama, bahwa kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Apa yang dimaksud dengan keluarga Allah di sini? Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita biasanya tahu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ya. Tetapi juga ada itu namanya keluarga inti. Tetapi ada juga keluarga konjugal, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan kakek nenek. Ada juga keluarga luas, yaitu kita semua yang di dalam Kristus ini, ya. Jadi kita melihat kita semua adalah keluarga. Bagaimana dikatakan di dalam bahasa aslinya ditulis di sana oiko, ya, oikos gitu ya, berarti rumah tangga atau keluarga. Jadi apa yang dimaksud dengan kita semua adalah keluarga Allah? Bahwa kita semua adalah
bersama di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan biarlah kita hidup sebagai keluarga Allah. Jadi keluarga Allah artinya kita semua yang saat ini berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan dan hidup bersama karena iman di dalam Kristus Tuhan. Kita sudah dibentarikan oleh Roh Kudus bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 katakan bahwa kita semua yang percaya dan menerimanya, kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita menjadi anak-anak Allah, berarti setiap kita adalah menjadi satu bagian daripada keluarga Allah. Dan ketika kita menjadi satu bagian daripada keluarga Allah, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan? Ketika Roh Kudus yang sudah melahirkan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota-anggota daripada keluarga Allah, apa yang sebenarnya Allah inginkan di dalam satu keluarga? Tentunya kita tahu Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam satu keluarga, antara anggota itu harus saling mengasihi dan saling menyayangi. Kita sebagai anggota keluarga harus saling mengasihi, menyayangi satu dengan yang lain. Jadi keluarga Allah di sini kita melihat bahwa ada satu panggilan Tuhan, kata eklesia ya, bahwa kita dipanggil dari gelap masuk kepada terang yang ajaib. Itu satu pengertian yang mendalam bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk menerima penebusan Tuhan, dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Kristus Tuhan mau memanggil kita supaya kita menerima keselamatan itu. Dan barang siapa yang menanggapi panggilan Tuhan, kita semua menjadi satu bagian, menjadi keluarga Allah yang hidup. Jadi secara khusus gereja lokal, gereja kita di tempat ini, gereja masih wilayah Koblen, dikatakan di sini adalah satu keluarga Allah, di mana orang-orang percaya berkumpul di dalam nama Tuhan. Dan kalau kita tahu Bapak Ibu bahwa keluarga Allah tentunya ada anak-anak, dan ketika kita dalam posisi anak-anak, tentunya pertumbuhan kita ini terus-menerus bertumbuh ya Bapak Ibu. Tidak mungkin anak-anak kita jadi bayi terus ya. Anak-anak kita akan bertumbuh menjadi dewasa, dan kemudian setelah dewasa mereka menikah, mereka akan memperoleh anak-anak dari kehidupan mereka mungkin ya. Jadi kita melihat bahwa gereja itu adalah satu kumpulan orang-orang percaya, dan pada akhirnya di dalam keluarga itu kita akan mengalami pertumbuhan. Itulah sebabnya dikatakan kita harus hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimana seperti kita dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga. Keluarga itu fungsinya adalah di mana kita bisa memelihara, merawat, mempertumbuhkan gitu ya. Jadi tugas orang tua kepada anak-anak yang dari bayi itu harus diberi susu, harus kemudian diberi makan dan seterusnya hingga menjadi kuat dan bertumbuh. Demikian juga kita percaya di dalam kita sebagai keluarga Allah, kita harus hidup satu dengan yang lain untuk kita saling membangun, memberikan perhatian, dan kita akan menerima satu pertumbuhan di dalam gereja ini ya. Karena kita adalah satu keluarga di mana kita akan bertumbuh di dalamnya. Kita memerlukan susu rohani, kita memerlukan makanan keras kemudian untuk kita bertumbuh. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih, ketika kita sudah menjadi satu keluarga Allah dan menjadi keluarga yang begitu kuat, karena diimbangi dengan gizi, dengan makanan yang ada. Nah itulah sebabnya ketika kita hidup sebagai keluarga Allah, maka firman Tuhan dikatakan kita juga harus hidup sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Karena kita sudah hidup sebagai keluarga Allah, maka kita harus hidup juga sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan penekanan kepada Timotius bahwa ada satu tugas bagaimana pada waktu itu Timotius pernah melayani Tuhan di dalam jemaat di Efesus. Paulus rindu datang ke Efesus, tetapi dikatakan kalau aku terlambat, gitu ya. Timotius diberikan tugas. Bagaimana sebenarnya Timotius memiliki tugas, yaitu supaya boleh mempersiapkan diri dalam pelayanannya. Kemudian mendorong Timotius untuk mempertahankan kemudian Injil. Karena bukankah di Efesus banyak pengajar sesat, di Efesus banyak kuil-kuil berhala dan seterusnya. Mereka dibawa anak Tuhan untuk mereka beralih dari iman Kristenan mereka. Itulah sebabnya menjadi tugas Timotius adalah supaya Timotius juga memberikan arahan
memberikan dasar fondamen yang kuat kepada jemaat di Efesus. Bapak Ibu Saudara kasih, fungsi jemaat Allah yang hidup adalah sebagai keluarga Allah yang kemudian menjadi pilar dan fondasi kebenaran. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam bangunan-bangunan itu kan pasti ada tiang-tiang penopang ya. Kalau di gereja Darmo kelihatan ya Bapak Ibu, karena di atasnya kan ada seperti apa itu? Di atas itu apa namanya? Iya, balkon, ada balkon ya. Jadi untuk menyangga balkon itu kan kelihatan di situ ada tiang-tiang penyangganya Bapak Ibu. Nah, tiang-tiang penyangganya itu harus apa? Harus kuat. Kalau tiang-tiang penyangga itu tidak kuat, mungkin ketika ada orang-orang naik di atas kemudian balkonnya bisa ambruk. Itulah yang dimaksud dengan tiang penopang atau dengan kata lain pilar ya. Pilar di sini adalah satu gambaran yang harus kokoh ya, sesuatu yang harus kuat. Nah, jadi ada bagian yang pertama Bapak Ibu, bahwa kita semua harus menjadi pilar dan fondasi kebenaran. Artinya bahwa kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran Kristus. Segala kebenaran yang dimiliki Kristus tetapi kemudian dipercayakan kepada kita jemaatnya. Dan kebenaran itu tentunya berisi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan kehendak Allah, kebenaran itu harus menjadi tiang, harus menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika satu bangunan itu tidak memiliki tiang yang kokoh, maka rumah itu akan cepat roboh. Demikian juga fondasinya. Fondasinya juga harus kuat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tahu siapa yang menjadi fondasi dalam kehidupan kita. Tentunya kalau kita baca di dalam surat Efesus, fondasinya adalah tetap kebenaran firman Tuhan, yaitu Kristus Tuhan. Dia menjadi fondasi, dasar yang teguh. Arti yang pertama bahwa keluarga Tuhan dipanggil, setiap anak-anak Tuhan dipanggil hidup kita sesuai dengan kebenaran Kristus. Bagaimana setiap orang bisa melihat bahwa benar-benar jemaatnya kuat karena memiliki dasar kebenaran di dalam firman Tuhan. Ada satu pujian, ya Yesus batu karang kehidupan, kehidupan, kehidupan. Dia Tuhan Yesus batu karang kehidupan, dia dasar yang kuat di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika orang Kristen, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita memiliki satu fondasi kebenaran yang kuat, maka kita semua bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya dasar kebenaran dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa ada pilar, ada fondasi di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau di dalam beberapa gereja ya dikatakan ada pilar-pilar kekristenan ya. Mungkin saya akan menyebut beberapa di antaranya ya. Ada pilar-pilarnya di antara lain satu, menjadi dasar, pilar penopang kekuatan orang-orang Kristen di dalam mengiring Tuhan adalah yang pertama, kita harus percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Itu pilar yang pertama. Kemudian pilar yang kedua, bahwa kita percaya bahwa anugerah keselamatan itu diterima melalui iman. Dan yang ketiga, kita percaya bahwa kita dibenarkan karena iman. Pilar yang keempat, bahwa pembenaran itu menghasilkan damai sejahtera. Dan kemudian yang kelima, pengudusan itu sebagai bukti bahwa kita sudah dibenarkan. Dan yang keenam, iman sejati membawa pada pertobatan. Ketujuh, iman sejati menghasilkan perbuatan baik. Dan yang kedelapan, perbuatan baik itu kemudian akan sebagai hasil nyata buah di dalam keselamatan kita. Jadi itu di antara 8 pilar Bapak Ibu ya. Saya tidak membahas itu, tetapi kita percaya bahwa dasar bidang kekristenan kita tentunya pilar-pilar itu ya yang membuat kita menjadi kuat. Kalau dasar iman kita tidak ada Bapak Ibu, maka kita tidak mungkin akan bisa bertumbuh. Itulah sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Injil ataupun dikatakan kebenaran itu adalah Injil kasih karunia ya. Di dalam Efesus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 dikatakan bahwa Rasul Paulus memberitakan Injil, Injil kasih karunia, Injil di mana setiap orang akan menerima pembenaran itu. Dan ketika seseorang sudah menerima pembenaran, dia tentunya akan menghasilkan satu kehidupan yang terus membawa kepada sesuatu hasil. Orang tersebut akan terus menghasilkan satu buah-buah
dalam kehidupannya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita percaya bahwa setiap orang percaya dikatakan dia bisa bertumbuh karena Injil itulah yang menyelamatkan. Di dalam kitab Roma pasal yang pertama dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Rasul Paulus berulang-ulang menekankan bahwa Injil kebenaran itu harus menjadi dasar, pilar di dalam kehidupan kekristenan. Karena Injil itulah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Kita percaya, kita sudah diingatkan bahwa Kristus yang sudah mati, Dia mau menyelamatkan kita semua. Karena Kristus yang sudah mati, kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Tubuh dan darah Tuhan yang akan kita kembali. Betapa Kristus yang sudah tubuhnya dihancurkan untuk penebusan dosa kita, darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita semua bersama-sama berkumpul untuk menerima sebentar tubuh dan darah Kristus. Kita kembali diteguhkan bahwa karena darah Kristus yang sudah tercurah, tubuh Kristus yang sudah dikorbankan di atas kayu salib, itu yang akan menyelamatkan kita. Dan itulah sebabnya yang akan membuat kita kokoh di dalam kita mengiringi Tuhan. Karena Kristus dasar yang teguh, yang juga yang akan menjadi fondasi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih, yang pertama. Yang kedua, keluarga Allah harus menjadi tiang penopang dasar kebenaran. Artinya adalah bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, di mana gereja Tuhan ada, di mana jemaat Tuhan ada, maka di sanalah kebenaran Tuhan akan dinyatakan. Setiap orang-orang di keluarga kekristenan, mereka melihat satu perkumpulan yang berbeda dengan perkumpulan yang lain. Mungkin banyak perkumpulan-perkumpulan di dalam dunia, benar nggak Bapak Ibu? Ada kumpulan arisan, ada kumpulan PKK, ada kumpulan Karang Taruna, ya. Terakhir ini kita lihat di kota Jakarta ada kumpulan orang-orang apa? Homo gay. Puluhan pemuda-pemuda ditangkap Bapak Ibu, ya. Bagaimana di dalam kondisi seperti ini malah mereka mengadakan perkumpulan yang tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Begitu ngeri Bapak Ibu. Tapi kita puji Tuhan berkumpul di tempat ini di dalam satu kumpulan yang benar, karena dasarnya adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi perkumpulan pada pagi hari ini bukan perkumpulan yang hanya perkumpulan, tetapi satu perkumpulan di mana kita boleh saling menguatkan. Perkumpulan di mana kita percaya bahwa Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Itulah sebabnya kita mau memuji Dia, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Satu perkumpulan di mana kita boleh menyanjung nama Tuhan, kita boleh meninggikan nama Tuhan. Mungkin banyak orang-orang berkumpul, tetapi bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi pagi ini kita berkumpul untuk kita memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya bahwa ketika kita berkumpul, dikatakan Dia hadir. 2-3 orang berkumpul, Dia hadir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa kehadiran Tuhan senantiasa meneguhkan kita. Itulah sebabnya dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi biarlah saling kita lakukan untuk saling mendorong, saling membangun, saling memperhatikan, saling mendoakan. Itulah sebabnya karena kita tahu kita sebagai keluarga Allah Bapak Ibu, di sanalah kita bisa melihat di mana gereja Tuhan ada, di mana jemaat Tuhan berkumpul. Disitulah kita akan melihat kebenaran Tuhan dinyatakan. Karena kita berkumpul bukan di dalam nama yang lain, tetapi dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita sebagai gereja lokal, Tuhan inginkan kita hidup sebagai keluarga Allah. Dan ketika kita hidup sebagai keluarga Allah, kita menyadari bahwa Kristuslah sebagai kepala daripada keluarga kita. Kristus sebagai kepala dan kita adalah sebagai anggotanya. Ketika kita menjadikan Kristus sebagai kepala, kita tidak mungkin tercerai-berai. Karena Kristuslah yang ada dan mengepalai kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tahu bahwa tentunya di dalam kehidupan kita, setiap kita memiliki satu kerinduan, di mana di situ kita berkumpul ada satu pernyataan kebenaran. Itulah juga sebabnya yang menjadi tugas daripada setiap
orang tua kepada anak-anak. Dikatakan di dalam kitab Ulangan bahwa kita harus berulang-ulang mengajarkannya kepada anak-anak. Supaya apa? Anak-anak kelak punya pilar, punya fondasi dalam kehidupan mereka. Kebenaran itu firman Tuhan harus diajarkan berulang-ulang. Demikian juga di dalam gereja Tuhan, kebenaran itu diajarkan untuk menjadi satu fondasi kekuatan bagi gereja kita. Yang terakhir, arti yang ketiga adalah bahwa ketika kita menjadi satu keluarga Allah, menjadi tiang penopang kebenaran, maka kita percaya bahwa tugas gereja, tugas kita sebagai jemaat adalah menyatakan kebenaran itu melalui kehidupan dan pelayanan kita. Kita harus menyatakan kebenaran itu melalui kehidupan dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin setiap orang tidak melihat apa sih yang dimaksud dengan kebenaran Injil. Hanya kita bisa melihat bahwa Injil itu adalah yang menyelamatkan kita. Tetapi apa dari bukti kepada Tuhan sudah menyelamatkan kita? Tentunya ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, ada satu bukti yang kita harus nyatakan, yaitu bahwa ketika kita sudah dibenarkan, maka kita pun harus mengalami atau menghasilkan buah-buah daripada pembenaran itu. Kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Setiap orang bisa melihat bagaimana ternyata kita terbukti. Satu kumpulan yang berbeda dengan kumpulan yang lain. Karena dikatakan kita ada buah, ada hasil yang bisa dinikmati. Kebenaran itu kita nyatakan di dalam kehidupan kita dan pelayanan kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, kita percaya bahwa kita semua adalah akan menjadikan Kristus sebagai batu penjuru dan para rasul dan nabi itu sebagai fondasinya. Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Jadi katakan dengan kata lain bahwa pengajaran rasul dan nabi itu semua sudah diringkas ya, ditulis di dalam satu kitab ya, namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan ketika semua yang sudah diajarkan itu Bapak Ibu, itu tentunya akan kita baca ya. Dan itu semua sudah dengan bebas dan leluasa kita bisa belajar kebenaran itu, belajar Injil Kristus, fondasi yang teguh di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, 3 hal yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa jemaat Allah yang hidup, yaitu kita hidup sebagai keluarga Allah, tiang penopang dan dasar kebenaran. Tadi yang pertama artinya bahwa hidup orang Kristen harus sesuai dengan kebenaran Kristus. Yang kedua, di mana ada gereja atau jemaat, maka di sanalah kebenaran Allah dinyatakan. Ketiga, tugas jemaat atau gereja adalah untuk menyatakan kebenaran melalui kehidupan dan pelayanan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kalau kita memiliki tugas, kita harus menyatakan bahwa kita adalah jemaat Allah yang hidup sebagai keluarga Allah, tiang penopang dan kebenaran itu, maka tentunya jemaat harus berpusat pada Injil Kristus. Tema yang baik sekali, jemaat yang berpusat pada Injil, jemaat yang berpusat pada Injil, kebenaran Kristus, kebenaran Injil itu haruslah menjadi tetap tinggal utama dalam kehidupan kita. Mari kita buka dalam Galatia 2 ayat yang kelima. Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 ayat yang kelima, tetapi saat kami tidak mau undur dan tunduk pada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Kalau kita terus berpusat pada Injil, maka dikatakan kita tentunya kebenaran Injil itu akan tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Bagaimana kebenaran Injil tetap tinggal di dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Kalau Injil itu tetap tinggal di dalam kehidupan kita, maka Injil itu atau kitab ini sebagai penuntun dalam kehidupan kita hari demi hari. Bahkan dikatakan bahwa Injil itu adalah firman kebenaran di dalam Kolose 1 ayat yang kelima. Itulah sebabnya kita harus tetap tinggal di dalam Injil, karena Injil itu adalah firman kebenaran. Kolose 1 ayat yang kelima. Bagaimana Injil itu adalah firman kebenaran? Itulah sebabnya kita mau belajar seperti jemaat di Berea di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-11. Satu hal yang indah, Rasul Paulus memberikan satu teladan
dikatakan demikian. Orang-orang yang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jemaat di Berea katakan menyelidiki firman, menyelidiki kitab suci itu setiap hari untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan firman setiap hari Minggu, mungkin pendeta itu sesat atau tidak, tentunya apa? Kita harus juga baca firman Tuhan setiap hari. Jangan cuma kita menerima, tapi kita tidak tahu benar atau menyesatkan. Pendeta itu begitu ya. Jadi tugas kita semua adalah menyelidiki firman Tuhan, menyelidiki kitab suci, dan itu menjadi dasar kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, memang banyak pada akhir-akhir ini kalau di gadget kita ya, banyak tawaran-tawaran untuk kita menyaksikan misalnya film-film, tayangan-tayangan yang menarik, yang lomba-lomba dan sebagainya. Tetapi mungkin juga banyak tawaran mulai Zoom-nya, ada aplikasi Zoom yang menawarkan ada seminar pertumbuhan gereja, seminar tentang kesembuhan dan sebagainya ya. Seminar-seminar itu mungkin ada baiknya kita dengarkan, tetapi kemudian ada baiknya juga kita apa? Kita selidiki apakah itu juga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi jemaat Tuhan yang hidup dan boleh kembali diaplikasikan sebagai keluarga Allah yang hidup, yang menjadi tiang dan penopang kebenaran. Maka tentunya kita semua jemaat Tuhan harus terus mau belajar firman, menyelidiki firman itu, sehingga kita terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Lagu sekolah minggu mengingatkan kita juga ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Program daripada gereja komplek gereja Samasi wilayah Komplek dan Romo adalah mesbah keluarga ya. Di mana dalam mesbah keluarga itu kita bisa berdoa bersama-sama, kita bisa membaca firman bersama-sama di sana. Ya. Kalau Pak Petrus minggu lalu juga mengajarkan kita ya, untuk kita ayo kita doakan si A, nanti si A doakan si B, bergantian gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya punya program kerinduannya bahwa kita akan mengadakan aplikasi Zoom ya pada awal bulan Oktober, karena saya menelpon beberapa jemaat belum punya aplikasinya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu punya aplikasi Zoom, kita semua akan bertemu di sana. Bagaimana kita saling mendorong, menguatkan ya, saling memperhatikan ya. Mungkin ada di antara jemaat kita yang selama ini tidak ketemu dan kita nggak tahu ada pergumulan yang berada dalam mereka. Kita bisa saling menemukan di sana ya Bapak Ibu. Jadi itulah fungsinya bahwa kita sebagai keluarga Allah yang perlu bertumbuh bersama-sama. Yang satu lemah kita juga mengalami yang lemah, yang satu sakit kita juga mengalami sakit. Karena itulah fungsinya sebagai keluarga Allah yang hidup, dan juga dikatakan sebagai tiang penopang kebenaran, di mana keluarga Kristen yang hidup ini, keluarga Allah yang hidup ini harus menyatakan bagaimana dasar fundament hidup kita adalah firman Tuhan. Firman sebagai dasar yang teguh di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada akhir-akhir ini banyak pengajaran-pengajaran sesat Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita semua harus terus mendasarkan firman itu jadi dasar kebenaran kita. Bagaimana kita tahu bahwa dasar kebenaran kita ini sudah benar-benar kokoh kalau kita tidak membacanya setiap hari? Bacalah firman Tuhan dengan rutin Bapak Ibu, sehingga firman itu yang akan menjadi dasar kebenaran dalam kehidupan kita. Kristus fondasi batu karang yang teguh, tetapi Dia juga sudah memberikan firman-Nya untuk menjadi penopang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita adalah yang pertama, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menjunjung tinggi kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan itu ya. Kita junjung tinggi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah gereja sungguh-sungguh menjunjung kebenaran itu berdasarkan
gereja Tuhan bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Banyak gereja-gereja berlomba-lomba membangun gereja yang besar, tetapi bukan dengan dasar firman, tetapi dasar atas kuasa beberapa orang. Tetapi biarlah kita mendasari gereja kita dengan firman kebenaran sebagai dasar dan fondasinya. Yang kedua, biarlah kita juga boleh menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan, di mana dalam kehidupan kita tidak lagi ada terjadi persaingan, pertengkaran, iri hati, sakit hati, ya, egosentris, ketidakpedulian, ketidakadilan ada di dalam gereja kita, tetapi kita boleh saling menguatkan bersama-sama, ya, karena kita adalah jemaat Tuhan yang hidup sebagai keluarga Allah. Maka biarlah kita boleh meninggalkan semua sakit hati, iri hati, egosentris kita, ya. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang peduli. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang kemudian kita boleh saling membangun, ya. Puji Tuhan, minggu yang lalu ada jemaat Tuhan yang rindu, ya. Sudah bisik-bisik ke saya, ya, dia mau menjadikan berkat, menjadi penyalur berkat, ya. Mulai memikirkan ada orang-orang yang sudah lansia, perhatian caranya bagaimana. Oh, puji Tuhan, ya. Saya senang mulai ada jemaat-jemaat yang mulai memikirkan seperti itu. Mari kita bersama-sama memikirkan apa yang terbaik di dalam pelayanan kita, sehingga gereja kita, jemaat yang masih belum begitu banyak, tetapi biarlah kita dipakai untuk boleh memperlihatkan kepada dunia Kristus ada di dalamnya, karena kita hidup terus di dalam fondasi yang benar, yaitu firman Tuhan sebagai penopang hidup kita. Dan yang terakhir, biarlah kita semua juga mewujudkan kehidupan di dalam kita bergereja, yaitu bahwa kita semua adalah sebagai keluarga Allah, ya. Ada pujian yang mengatakan, puji dan keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang menjadi keluarganya Tuhan. Kita semua sebagai jemaat Allah yang hidup, yaitu hidup sebagai keluarga Allah, sebagai tiang penopang kebenaran itu sendiri. Dan biar kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, kita hidup terus berdasarkan firman Tuhan yang boleh menopang kehidupan kita, memimpin hidup kita hari lepas hari. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu kita nyatakan bahwa kita adalah sebagai keluarga Allah yang mau terus menyatakan kebenaran Allah ada di dalamnya. Amin. Firman Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya rindu menyanyikan satu pujian. Aku siapkan hatiku Tuhan, tetapi refrennya saja, ya. Firman Tuhan, penolong hidupku. Firman Tuhan yang akan terus menjadi satu fondasi, pilar kekuatan di dalam kehidupan kita, juga di dalam kita bergereja, supaya sungguh-sungguh firman Tuhanlah segala-galanya. Jemaat yang berpusat pada Injil yang menyelamatkan kita. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Dia ada berdua.
Dan jemaat Gereja Salmasis Surabaya, jemaat yang berpusatkan pada Injil, Injil Kristus, Injil yang menyelamatkan. Karena kami percaya Injil itu adalah dasar kebenaran yang akan terus menopang kehidupan kami. Injil adalah firman Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itulah sebabnya Injil, firman Tuhan, akan terus menjadi fondasi dan tiang atau pilar dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami jemaat Tuhan, boleh bertumbuh dan bertumbuh menjadi satu keluarga Allah yang menyatakan kasih, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh aplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Timotius. Sekalian, pada hari ini juga kita bersama kemudahan Tuhan, kita ikut ambil bagian dalam bacaan suci. Sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu yang makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengerti tubuh Tuhan yang